Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan semoga atas perkenannya segala pekerjaan dapat berhasil dengan baik. Salam jumpa pemirsa dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Dharma Wakya diproduksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema kali ini yang kita bahas adalah cinta kasih sebagai peningkatan serada bakti kepada umat Hindu. Di tengah-tengah kita hadir dua narasumber, yaitu di sebelah kiri saya hadir Bapak Wayan Patiasa SHMH. Om Swastiastu Bapak. Beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Papua Barat, dan di sebelah kiri ada hadir pula Bapak Komisaris Polisi Bapak Igusti Putu Ngurah Wiranadi Esos. Om Swastiastu Bapak. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Dalam tema yang kita bahas adalah cinta kasih sebagai peningkatan serada bakti umat Hindu. Mungkin pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Wayan Patiasa, yaitu apakah setiap agama mengajarkan cinta kasih, yang mana cinta kasih merupakan bentuk serada dan bakti kepada Sang Pencipta. Jadi kira-kira menurut Bapak, bagaimana perspektif Bapak sebagai Ketua PHDI Provinsi Papua Barat tentang cinta kasih yang dapat meningkatkan serada dan bakti kepada Tuhan? Ya, kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayu Mita yang telah menanyakan terkait dengan cinta kasih menurut keyakinan Hindu. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita umat Hindu adalah mempunyai keyakinan yang disebut Pancasrada. Jadi Pancasrada ini inilah fondasi kita, pedoman kita di dalam melaksanakan tuntunan ajaran agama. Jadi Pancasrada itu rukun imannya Hindu. Jadi serada itu artinya hati nurani di dalam menjalankan keyakinan, danya itu digunakan. Nah, jadi kalau kita menjalankan tuntunan ajaran agama, inilah yang digunakan itu hati nurani kita. Itu Pancasrada. Kemudian kita punya 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa atau filsafat, kemudian etika atau moral, berikutnya ketiga upacara atau upakara. Nah, kemudian kita juga mempunyai 3 hubungan yang harmonis, yaitu yang biasa disebut Trihita Karana. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang cinta kasih, di dalamnya itu ada hubungannya dengan Trihita Karana. Jadi kita cinta kepada atau punya rasa kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Pencipta. Itu kalau di istilah Hindunya disebut Pahrayangan. Kemudian kita juga harus mempunyai cinta kasih terhadap hubungan yang harmonis antara sesama dengan sesama yang lainnya. Jadi di samping tadi hubungan yang harmonis kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
kedua juga kita harus selalu menjamin hubungan yang harmonis kepada sesama umat. Kemudian itu tadi pahrayangan, kedua pawongan. Nah, ketiga palemahan, kita juga harus mempunyai hubungan yang harmonis antara kepada alam sekitarnya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada alam sekitar ini. Jadi kita membutuhkan hasil dari hasil bumi yang ada di sini, mungkin tanaman termasuk hasil-hasil bumi yang kita bisa nanti akan nikmati. Nah, termasuk kita harus menjaga, melestarikan kondisi alam ini. Apalagi di lokasi ini, di lokasi pura kita ini berdekatan dengan bukit atau gunung atau hutan yang ada di sekitar kita. Nah, kita harus menjaganya supaya ini tetap lestari. Karena kalau itu kita tidak jaga dengan baik, akan terjadi longsor, banjir. Nah, akhirnya alam kita tidak abaikan, sehingga mereka akan merusak kita. Jadi itulah, kita harus selalu senantiasa menjalin hubungan yang baik antara cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kedua, dengan antara sesama. Ketiga, dengan alam sekitarnya. Nah, inilah. Jadi kita harus senantiasa menjalin hubungan cinta kasih terhadap tiga keyakinan ini. Kemudian di dalam Hindu juga ada tuntunan di dalam sastra, yaitu Trikaya Parisuddha. Kita berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan melakukan tindakan yang baik. Jadi berpikir, berbuat, dan berkata yang baik. Jadi inilah cinta kasih ini dari hati nurani kita punya rasa, kemudian kita punya pikiran. Jadi yang dimaksud dengan integritas itu sebenarnya kesesuaian hati, pikiran, hati, dan perbuatan kita. Itu kalau berbicara cinta kasih, jadi ada hubungan yang baik sesama manusia, termasuk di dalam sastra kita ada Wasudewa Kutumbakam. Jadi kita semua basudara. Kita semua basudara. Supaya kita senantiasa menjamin hubungan yang baik. Nah, jadi inilah perbedaan-perbedaan antara umat beragama itu adalah sebenarnya merupakan aset kita dengan keanekaragaman keyakinan, keanekaragaman budaya, adat, itu sebenarnya merupakan aset kita, kekayaan kita sebenarnya. Inilah harmoni ini yang kemudian terwujud menjadi keharmonisan yang kita disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi itulah di dalam buku Sutasoma dikatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerua. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi tetap kita satu jua. Ya. Jadi itu. Kemudian di Hindu juga kalau kita kaitkan dengan cinta kasih itu ada tumpak kelurut ya. Tumpak kelurut itu kita dituntun untuk senantiasa menjalin hubungan yang harmonis, cinta kasih terhadap sesama, terhadap makhluk yang lain juga. Nah, kemudian, nah secara nasional bahkan biasa kita ini kan di dalam ada peringatan juga Hari Valentine, Hari Cinta Kasih. Itu secara nasional ya, bahkan secara dunia diperingati seperti itu. Saya kira mungkin itu hubungan kolerasi cinta kasih itu. Jadi Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita ini semua bersaudara, hanya kulit, kemudian rambut, kemudian agama yang membedakan.
Jadi seperti itu. Jadi Tuhan katakan begini, saya izinkan wahai manusia turun ke dunia, lahir ke dunia secara berbeda-beda, ya supaya kamu orang ini saling mengenal, begitu. Kalau Tuhan maunya supaya jadi satu suku semua bisa saja, tetapi itulah dibeda-bedakan. Jadi makanya di situ ada di susastranya Hindu ada Wasudewa Kutumbaka, kita sebuah baku bersaudara. Kemudian ada Tatuamasi, yaitu kamu adalah saya adalah kamu. Loh, kalau saya menyakiti Bapak ini berarti saya menyakiti diri sendiri. Nah, kalau itu dipegang oleh seseorang, oleh umat dengan penuh keyakinan, saya rasa kita semua dalam keadaan damai sejahtera di bumi ini. Nah, makanya di dalam cinta kasih ini selalu ditekankan kita senantiasa berbuat yang baik. Jadi seperti tadi di Pancasrada itu kan ada hukum karma pala. Jadi hukum kausalitas itu sebab akibat. Jadi kita berbuat baik, ya hasilnya akan baik. Maka apa yang kita tabur itulah nanti akan kita tunai. Jadi seperti itu. Tadi saya mendengar tumpak kelurut ya. Apakah yang dimaksud tumpak kelurut itu hari raya tumpak ya? Ya, tumpak. Itu biasanya datangnya setiap tumpak ya? Ya. Atau bagaimana Bapak? Jadi Untuk tumpak kelurut itu ya. sebenarnya esensinya itu kan untuk menanamkan cinta kasih terhadap sesama, cinta kasih terhadap alam sekitarnya. Jadi kita hidup di dunia ini memang sangat ditekankan itu cinta kasih itu, ya, supaya antara satu orang dengan orang lain jangan saling menyakiti. Jadi Menarik seperti itu. sekali. Ya. Memang ini tidak terlalu tumpak kelurut ini karena kita di Hindu itu banyak sekali hari-hari sucinya itu. Jadi kita mau menghormati pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan juga itu ada tumpak. Namanya tumpak uduh ya. Tumpak uduh. Jadi kita itu doakan supaya pohon ini tumbuh subur sehingga hasilnya itu dapat kita nikmati. Nah itu hubungan cinta kasih. Jadi kita pelihara, siram, rawat dengan baik, dia menghasilkan panen, nanti hasilnya kita nikmati. Makanya kita Hindu ini kalau mau beribadah bersembahyang itu kita apa yang kita hasilkan, hasil bumi seperti umbi-umbian, hasil panen apa kita persembahkan. Kita persembahkan inilah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita persembahkan dulu. Nah, mungkin pertanyaan begini, apakah nanti selain umat Hindu, apakah bisa menikmati itu persembahan itu? Bisa saja, tetapi selesai dulu upacara persembahyangan itu, baru nanti persembahan itu berupa buah-buahan apa, Bapak bisa nikmati. Teman-teman yang non Hindu juga bisa nikmati. Jadi seperti itu. Tetapi sepanjang selesai dulu ibadah. Itu namanya prasadam. Jadi sehari itu harus kita nikmati. Karena itu sudah diberkati. Itu persembahan itu sudah diberkati. Jadi kita harus nikmati. Jadi seperti itu. Termasuk kami menghargai alam sekitar, apa istilahnya, roh-roh yang tidak kelihatan. Makanya kita umat Hindu itu sebelum menikmati makanan dan minuman yang kita sajikan,
kita harus mempersembahkan dulu. Nah, mempersembahkan dulu, persembahan itu sebelum kita nikmati. Jadi kita utamakan dulu kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Ini loh hasil daripada kami tadi memasak berupa lauk, nasi dan lain-lain, kita persembahkan dulu di sekitar halaman kita. Nah itulah sebagai wujud rasa syukur kami kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira itu dulu, barangkali mungkin sampai di situ dulu. Ya. Berarti yang biasanya yang sering terdengar itu kan Hari Cinta Kasih itu ada identik dengan Hari Valentine ya Bapak. Ya. Berarti kalau Tumpak Kelurut ini hari kasih sayang bagi umat Hindu ya dalam ajaran Hindu. Ya, Oke. betul Baik, menarik sekali. ya karena saya baru mendengar kalau ternyata umat Hindu memiliki hari kasih sayang yaitu di hari Tumpak Kelurut. Baik, mungkin pertanyaan saya tujukan ke Bapak Gusti sebagai komisaris polisi yang mana Bapak juga sebagai pengempon pura ya, pengempon pura khususnya di Pura Satyawira Widayaka yang ada di Polda ini ya Bapak. Itu setiap agama, kembali pertanyaannya sama, setiap agama mengajarkan cinta kasih sebagai bentuk serada dan bakti. Bagaimana perspektif Bapak ya tentang cinta kasih khususnya di kalangan anggota Polri? Ya, dipersilahkan Bapak. Oke. Terima kasih Bu Mita. Om Swastiastu yang sampaikan untuk Bu Mita, Pak Wayan dan pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun berada. Mungkin yang pertama kami ingin jelaskan sebagaimana lokasi pembuatan acara ini adalah di Wantilan Pura Satyawira Widyanaka Polda Papua Barat. Mungkin yang minta waktu sedikit untuk menjelaskan. Pura ini adalah sebenarnya bangunan baru yang diresmikan sekitar tanggal 21 September 2022. Jadi baru 2 tahun ya, 1 tahun setengah berjalan dan sudah di melaspas, kemudian sudah ada odalannya. Nah ini itu langsung dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lokasi pura ini adalah di lingkungan Polda Papua Barat dan sebagai sarana bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Ide Sang Yang Widi Wasi. Nah, tadi disebutkan kami sebagai pengempon pura atau pengurus pura atau yang mengawaki pura harus punya tanggung jawab di sini untuk melestarikan nilai-nilai ketakwaan kita terhadap Ide Sang Yang Widi Wasi. Karena di Polri ya kebetulan saya berpakaian dinas dan kebetulan berdinas di Polda dalam undang-undang kepolisian ya, dalam sumpah kami Tribrata namanya ya. Poin pertama itu adalah berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu landasan kami. Itu dicantumkan dalam poin pertama. Jadi apapun alasannya, mungkin juga di TNI, Polri dan ASN mungkin landasan pekerjaan kita adalah ketakwaan terhadap Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Nah, tidak bisa ditawar dan itu harus wajib. Sehingga di sini perlu juga kami informasikan untuk personil di Polda, memang kami minoritas di sini. Jumlahnya 43 personil ya, 43 personil dan sebagian besar juga masih muda-muda, masih perlu bimbingan. Ya, perlu bimbingan, perlu penguatan ketakwaan terhadap Tuhan. Sehingga kami berterima kasih sekali kepada pemerintah khususnya Mabes Polri yang telah mendirikan pura ini. Mungkin untuk di Provinsi Papua Barat khususnya di Kota Manokwari selama ini kami hanya punya satu pura yaitu pura yang di Brawijaya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu perhatian pemerintah sudah cukup banyak, akhirnya dibangunkan kami pura selain di Brawijaya, pura pusat ya, pura yang paling tua di sana, ada juga pura Polda, pura Maripi, bahkan pura
Kodam ya, termasuk juga pura di ini ya Pak Wayan di rumah sakit ya, di rumah sakit provinsi. Jadi itulah sebagai sarana kami untuk meningkatkan ketakwaan. Menyimak tadi apa yang disampaikan ditanyakan terkait dengan kecintaan. Mungkin tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Wayan ya selaku Ketua BPI bahwa agama kita memang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih. Ya, agama Hindu mengajarkan kedamaian dan cinta. Coba dari panganjali umat saja, Om Swastiastu yang kita ucapkan itu artinya semoga semua makhluk berbahagia. Dalam keadaan Kemudian juga Pramo Santi, semoga damai di hati, damai di dunia, damai di akhirat. Jadi tidak ada istilah kekasaran. Nah itu kita tekankan kepada seluruh personil, termasuk umat-umat yang lain. Disinilah tempat kami untuk meningkatkan ketakwaan kepada Ida Sang Yang Dewasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu ajarkan demikian, kita selalu melaksanakan siraman rohani, kita tingkatkan ketakwaan mereka dengan tetap menghidupkan cinta kasih dan kasih sayang kepada sesama ya. Bahkan juga ada ya Pak Wayan, tadi ada disebutkan selain Trihita Karana dan juga ahimsa ya. Dalam ajaran agama Hindu pun juga ahimsa. Jadinya tidak menyakiti sesama makhluk. Bukan tidak menyakiti kepada manusia, tetapi semua makhluk ciptaan Tuhan, baik yang di bawah maupun makhluk yang di atas. Jadi kita harus tetap ini lestarikan. Bahkan menyakiti bukan hanya menyakiti secara fisik, menyakiti secara rohani pun juga, misalnya berpikir untuk memukul saja itu tidak boleh. Apalagi langsung menyakiti secara fisik. Nah, bahkan dalam undang-undang kami kepolisian ya, karena memang kami ini identik dengan kekerasan ya. Kami TNI Polri dalam pelaksanaan tugas selalu berhadapan dengan masyarakat yang kekerasan, tapi sebisa mungkin kita sadarkan dia untuk kita tidak langsung melakukan ini. Ya, kadangkala itulah terjadi akumulasi banyak anggota-anggota kami, ya, khususnya yang beragama Hindu kan, dan berbagai tugas, yang tugas di daerah konflik, pulang mungkin ada jiwa-jiwa ini, sehingga dengan adanya tempat ibadah ini yang notabene berada di lingkungan Mapolda, itu bisa untuk menetralisir, kemudian tetap artinya jiwa ketakwaan, jiwa kedamaian, jiwa santun, jiwa ini tetap melekat di seluruh anggota, khususnya anggota kami yang beragama Hindu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dari penyampaian Bapak tadi, implementasi minimal sudah ada dari anggota Polri bahwa mengucapkan salam panganjali saja kita sudah menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Iya. Baik, apakah di antara anggota Polri ada yang kurang merespon Bapak? Kemudian kira-kira sikap Bapak bagaimana jika ada anggota Polri yang kurang merespon cinta kasih, dalam arti di sini kurang merespon kegiatan keagamaan begitu? Ya, mungkin dipersilakan Bapak. Iya, baik, terima kasih. Mungkin salah satu tujuan di Polda atau instansi lain mungkin ada tempat-tempat ibadah ya. Kalau kami di Polda di sini ada tempat ibadah, ada masjid, ada gereja, dan ada pura ya. Satu yang membedakan dengan tempat-tempat ibadah yang lain, kami di sini agak sedikit keras menekannya ya. Bukan dalam arti kekerasan, bukan, tapi pembinaan kami memang lebih kita tingkatkan, ada penekanan sedikit dibanding pendekatan baik secara ini maupun adanya. Karena sesuai dengan surat telegram dari Mabes Polri pun disebutkan itu ada rohani. Itu nilai rohani ya. Jadi
bagi personil ya sesuai dengan pertanyaannya yang namanya banyak anggapan di luar urusan saya dengan Tuhan itu urusan pribadi saya kan sering kita dengar seperti itu ya urusan pribadi jangan kamu ikut campur. Tapi kami di Polda di dinas kami ya memang itu urusan Anda memang. Tetapi jangan lupa Anda di sini pembinaan ya ada pembinaan rohani seperti sekarang ini kita itu penekanannya wajib. Selain itu ada nilainya, ya, ada nilainya. Jadi nilai rohani namanya, rohani. Jadi itu langsung masuk di input dalam penilaian. Apabila anggota tersebut tidak pernah sama sekali dia menginjakkan kaki, artinya ngaturan bakti di pura atau ini ya sudah nilainya blank 0 dan dia tidak akan bisa untuk naik karirnya mau sekolah mau ini. Nah, itu adalah sanksi yang kita ini. Jadi selain dia secara agama secara ini juga kami menerapkan itulah salah satu cara kami untuk meningkatkan ketakwaan kekinaan terhadap anggota-anggota kami yang ya misalnya malas atau mungkin goyang dalam keimanannya. Mohon izin Bapak, apakah istilahnya kemalasan ya mungkin atau kurang pendekatan untuk kegiatan keagamaan itu mungkin apakah ada ukurannya sehingga kita karena tadi kan masuk ke dalam rohani penilaian rohani itu apakah ada ukurannya mungkin dibuktikan dari dokumentasi atau bagaimana atau secara subjektif. Nah, itu kira-kira kalau untuk di anggota Polri bagaimana ya Bapak? Ya sebenarnya berangkat dari unsur pembinaan tadi. Jadi memang kita sih tidak mengarahkan, biasanya kami punya waktu. Kalau misalnya di agama Hindu kita ada rainan yang wajib setiap umat Hindu nih untuk datang ke pura, aturan bakti, tapi kita memang secara terpusat memang ada. Setiap hari Kamis itu adalah hari pembinaan rohani. Itu baik Kristen, Islam maupun Hindu semuanya wajib dan diberikan waktu oleh pemerintah oleh dinas selama 2 jam dari jam 9 sampai dengan jam 10 ya 1 jam. Saya kira itu cukup. Berarti diukur dengan mungkin absensi ya, atau absensi ada, dokumentasi absensi ada. Kami tertarik sekali juga kadang-kala dalam kegiatan tersebut sebelum melakukan persembahyangan dan setelah melakukan persembahyangan biasanya kita melakukan siraman rohani ya dari kami secara bergantian untuk mengingatkan agar kita tetap di sini meningkatkan ketakwaan kita. Kami tertarik sekali dengan ada salah satu pujangga yang mengatakan kepada kita sekalian bahwa coba lihat sekarang, kamu sudah berapa tahun lahir, sudah berapa tahun dinas. Dari kamu lahir sampai dengan sekarang itu Tuhan ide Sang Yang Widi Wasa sudah memberikan kamu nafas kehidupan sampai hanya minta waktu 1 jam saja untuk ibadah, masa kamu tidak bisa? Nah itu langsung menyentuh perasaan mereka. Jadi kadang-kala dengan kalimat-kalimat seperti itu kita ajak di sini, setelah sampai di sini baru kita sampaikan siraman-siraman rohani sehingga menggugah mereka. Nah, tapi syukurlah di Polda kami ini ya tidak ada yang seperti sama sekali malas ataupun tidak. Tetap eksis kecuali mungkin ada yang dinas luar, ada yang mungkin kesibukan yang tidak bisa. Bapak ya, karena dinas. Iya. Ya. Oke, mungkin sudah 30 menit tidak terasa, mungkin ada closing statement ya yang mungkin dari Pak Ketua PHDI mungkin dapat menyampaikan ke umat Hindu. Jadi itu closing kita. Jadi kita esensinya ini kita diajak merenung, introspeksi diri, apa yang telah kita perbuat kepada seseorang, apa yang telah perbuat kepada daerah ini. Jadi terus apa yang telah kita perbuat kepada bangsa negara ini. Saya kira itu saja. Mungkin dari Pak Gusti untuk closing statement untuk mungkin anggota Polri yang ada di Provinsi Papua Barat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama yang menyalin apa yang disampaikan dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 dalam kisah Mahabharata itu disebutkan ahimsa manawa dharma, artinya dharma yang tertinggi adalah ahimsa.
Jadi tidak menyakiti, tidak membunuh, dan tumbuhkanlah kasih sayang, itu adalah dharma yang tertinggi. Itu kita sampaikan kepada anggota-anggota kami, pengampu puro di sini yang jumlahnya ya sedikit, meskipun kita itu sedikit di sini, tetapi tetaplah pegang teguh ajaran agama kita. Ya, tetap kita harus saling menyayangi, sebab tidak sayang maka tidak cinta itu bagaimana ya? Cinta dan kasih sayang itu akan bisa melanggengkan dunia. Dunia akan indah kalau kita ada rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama makhluk, baik itu karena sesama makhluk ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat kalau kita saling menghormati, saling bertoleransi, dan saling menyayangi. Dengan demikian, ketakwaan kita, rasa keimanan kita akan menjadi kokoh, menjadi kuat, dan pasti ya, Tuhan akan selalu memberkati kita dalam pelaksanaan tugas kita di lapangan, baik selaku anggota Polri maupun selaku anggota masyarakat. Saya kira kita. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan Patiase dan Pak Gusti atas pencerahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya, I Gusti Ayu Paramita beserta kru TVRI Papua Barat mohon undur diri. Akhir kata saya tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi, Om Santi, 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 Santi. Om.